teman-teman semua, selamat pagi dan selamat datang di Useful Conversation Volume 2 Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hayamuruk Perbana, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia Yuskon dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam acara Useful Conversation bersama saya Vincentia Lika Chanmanita selaku moderator yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat inspiratif, yaitu Excellence Unlock, rahasia mahasiswa berprestasi. Kita akan mengupas kisah dan strategi sukses dari mahasiswa yang telah berprestasi dari berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Kita juga akan membahas bagaimana cara mereka mengelola waktu, menerapkan strategi belajar yang efektif, sembari menggapai prestasi yang gemilang. Selain itu, kita juga akan membagi berbagai peluang untuk mahasiswa seperti beasiswa dan juga kompetisi. Untuk itu, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan juga tips sukses dari mereka. Langsung saja kita sapa para narasumber kita hari ini. Halo. Hai. Halo, selamat pagi Kak Evelyn dan Kak Sahali. Selamat pagi. Lika. Selamat pagi Kak Lika. Oke, bagaimana nih kabarnya? Sehat, puji Tuhan, sehat, Oke, baik. ya. Oke. Mungkin pertama-tama kita bisa perkenalan dulu dari Kak Sahali maupun Kak Evelyn, bisa memperkenalkan diri. Ladies first. Oke. Halo semuanya, pendengar Yuskon ya namanya. Iya. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Evelyn Mika dari mahasiswa jurusan manajemen Universitas Hayamuruk Perbana. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Adan Sali, biasa dipanggil Sali. Saya juga dari, bukan juga ya, saya dari program studi ekonomi syariah. Oke, kalau boleh tahu Kak Evelyn dan Kak Sahali ini kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kak Sahali dulu nih. Kalau terakhir ini, kalau di perkuliahan kayaknya sudah nyantai ya Kak. Oh, sudah nyantai Iya, ya? alhamdulillah sudah nyantai. Soalnya kan kemarin baru yudisium, jadi sekarang saya tinggal nunggu sudah aja. Oke. Kalau Kak Evelyn? Kalau dari saya mungkin kesibukannya pada sewajarnya mahasiswa akhir ya. Jadi ada ya sibuk kuliah juga, sebentar tugas akhir kan ini banyak-banyak nih, medpen dan lain sebagainya. Terus juga ada sibuk organisasi. Sekarang juga sudah jadi yang tertua di organisasi, jadi harus mengayomi dan mengajarkan organisasi ke adik-adiknya gitu. Sama ya beberapa ada ikut lomba-lomba. Oke, nanti semoga kegiatan dari Kak Sahali dan Kak Evelyn nanti berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, baik. Sepertinya para Yusconers sudah tidak sabar nih untuk mendengar cerita inspiratif dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, bicara soal prestasi nih ya, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu mengenai prestasi apa saja nih yang sudah pernah diraih oleh Kak Sahali maupun Kak Evelyn selama masa studi di Universitas Hayamuruk Perbana, Surabaya. Jadi Kak Sali dulu. Ya, jadi untuk prestasi sendiri ada beberapa prestasi dari beberapa jenjang, mulai dari tingkat internal UHW sendiri, kemudian juga tingkat regional sama tingkat nasional serta internasional yang kemarin. Untuk yang regional sendiri, internal sendiri itu biasanya kemarin itu dapat juara lomba video untuk merayakan tentang perpustakaan gitu Kak. Jadi subnya tentang perpustakaan gitu. Kemudian untuk regional kemarin alhamdulillah mendapatkan juara 2 di Olimpiade Ekonomi Syariah. Kemudian di nasional ada beberapa lomba juga, diantaranya kemarin yang terakhir itu juara 1 di Syariah National Essay Competition. Kemudian untuk yang internasional kemarin yang terakhir itu di ISCBE itu loh Kak. Yang seminar. Nah, yang seminar itu alhamdulillahnya dapat best speaker gitu. Kalau untuk Kak Evelyn? Untuk saya sendiri ini agak sedikit minder ya saya. Penghargaan internasional, keren banget Kak Sali. Kalau dari saya sendiri ada beberapa jenjang juga, ada dari internal itu kemarin yang baru-baru ini tuh menang juara 1 English Debate Competition yang diselenggarakan oleh UKM English. Terus ada menang juara video TikTok dari UKM PPN. Kemudian untuk nasionalnya sendiri tuh ada juara 2 lomba esai competition yang diselenggarakan oleh Aksa Mandiri. Kemudian ada lomba yang non akademis sih,
buat hobi itu pernah menang juara 2 untuk K-pop dance competition, dan untuk internasionalnya masih belum. Sekarang masih sedang berlomba, jadi belum tahu nih apakah menang atau tidak. Oke, Iya, iya, semoga iya, nanti iya. menang ya Kak Evelyn ya. Amin, amin. Oke. Gimana nih rekan-rekan Newscorners, prestasi dari para narasumber kita hari ini tuh sangat wah gitu ya. Ada yang dari internasional, ada juga yang bahkan dari non akademik nih. Oke, ngomong-ngomong nih Kak Evelyn dan Kak Sahali itu penerima beasiswa juga ya di sini ya. Iya, benar banget. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa diceritakan nih Kak, gimana prosesnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Kak Evelyn dulu deh. Oke, oke Kak. Kalau dari saya sendiri, emang setelah lulus SMA itu sudah ngincer banget nih, beasiswa. Jadi even saya mempersiapkan untuk PTN, waktu itu kan ada UTBK dan lain sebagainya, saya juga mempersiapkan buat beasiswa. Jadi banyak beasiswa yang saya ikuti, mulai dari yang beasiswa dari kampus maupun beasiswa dari beberapa organisasi, dan salah satunya adalah beasiswa di Perbanas ini. Kemudian untuk tesnya sebenarnya seperti pada umumnya ya, ada tes administrasi, tes tulis, tes wawancara, dan tes psikologi. Puji Tuhan berjalan dengan baik setiap tesnya, dan setiap tes itu waktu mau tes tuh mesti belajar dulu. Kayak misalnya tes tulis, kita akan kasih tuh kayak nanti tes tulisnya mengenai kegiatan matematika atau bahasa Indonesia, itu biasanya saya cari-cari dulu di internet. Begitupun waktu wawancara dan psikologi. Jadi mempersiapkan diri dengan baik di segala tesnya, dan puji Tuhan dari persiapan itu diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa penuh di Perbanas. Kalau dari aku kayak kurang lebih kayak Kak Evelyn sih. Jadi cuma karena saya kan tinggalnya di SMA itu di pesantren, jadi adanya keterbatasan informasi tentang beasiswa. Jadi awalnya itu saya itu lebih fokus ke SPAN PTKIN Kak, sama jalur undangan di yang negeri biasanya. Dan alhamdulillahnya di SPAN juga keterima di UINSA, jurusannya sama ekonomi syariah, tetapi juga mungkin karena adanya kekuatan batin ya Kak ya. Dari awal itu SMA itu kayak gini. Pokoknya kuliah harus dapat beasiswa gitu. Kuliah harus dapat beasiswa. Akhirnya cari-cari dong beasiswa, tapi ternyata di kampus-kampus itu kebanyakan beasiswanya itu KIP. Benar kan? Kebanyakan KIP. Akhirnya coba di search beasiswa yang non KIP. Akhirnya ternyata kok pertama kali keluar itu Perbanas gitu. Awalnya dulu STI Perbanas ya, STI Perbanas. Jadi waktu daftar beasiswa itu STI Perbanas, tapi waktu keterima UHW Perbanas. UHW Perbanas. Tahun pertama ya perubahan. Iya, tahun pertama perubahan degradasinya itu. Untuk tes-tesnya nggak jauh beda sama Kak Evelyn, mulai dari tes administrasi sampai dengan tes wawancara. Dan alhamdulillah dapat diterima dari kurang lebih 1000 peserta yang di beasiswa Perbanas, dan alhamdulillah dari 1000 itu dapat 10 orang salah satu. Oke, alhamdulillah banget ya Kak ya. Ini tuh udah paket komplit banget nih, udah penerima beasiswa, mahasiswa berprestasi juga nih. Wah. Amin. Aku mau nanya nih Kak, kan kalau misalkan jadi penerima beasiswa tapi juga sambil mengejar prestasi, itu ada nggak sih tantangan yang kalian hadapi gitu? Mungkin waktu mempertahankan IPK-nya, tapi harus mengejar prestasi juga nih, harus lomba-lomba gitu. Ada nggak sih Kak tantangannya? Tantangannya ada banget sih. Karena kalau dari saya sendiri tantangannya lebih ke sifat saya. Kan saya tahu ya diri saya itu tipe orang yang malas sebenarnya. Jadi agak beda ya sama title-nya mahasiswa prestasi, tapi sebenarnya saya tipe orang yang malas banget, dan itu tantangan terbesar saya untuk bisa ngejalanin atau mengimbangin dua hal itu, baik prestasi maupun pendidikannya, akademiknya. Itu sih tantangannya. Oke, kalau dari Kak Kalau Sali? dari saya nggak jauh beda. Tantangannya pasti waktu, karena manajemen waktu itu pasti ada. Apalagi kita kan juga di Perbanas ini bukan hanya akademik ataupun prestasi, tapi juga ada organisasi dan lain sebagainya. Terus kita juga memiliki kegiatan di luar, gitu kan, di luar kampus. Jadi manajemen waktu aja sih untuk tantangannya. Kemudian mungkin untuk tantangan yang lainnya IPK, mungkin yang mempertahankan IPK, tapi alhamdulillahnya berjalan untuk selama ini berjalan dengan lancar. Oke, berarti untuk tantangan utamanya ini lebih ke pembagian waktu ya. Pembagian waktu, benar. Oke, mungkin dari kakak-kakak ini ada kayak strategi atau kebiasaan untuk mengurangi atau
mengatasi dari tantangan untuk membagi waktu itu gimana, Kak? Kalau dari aku sih harus kuat di niatnya dulu, Kak. Jadi harus kuat di niatnya. Kalau kalian walaupun sebagus apa rancangan jadwal kalian, tapi kalau kalian nggak ada niat, itu sama aja, bakal kacau juga. Jadi yang pertama harus dibuatkan niatnya. Apa tujuan kalian di perkuliahan? Apakah hanya fokus di akademik? Apakah juga di prestasi? Jadi harus ada niatnya. Kalau kalian niatnya di akademik dan juga di prestasi, maka kalian juga harus menjalankan duanya gitu. Jadi kita harus menyusun jadwal ini sesuai dengan niat kita. Kalaupun nggak sesuai dengan niat kita, bakal rusak sih, menurut aku. Gitu. Jadi strateginya yang pertama niat, kemudian kalau udah niat baru menyusun jadwal. Benar-benar. Kalau dari saya sendiri sih benar sih kata Kak Sali, niat tuh yang pertama dan terutama. Terus mungkin ini mungkin beda-beda di tiap orang, tapi kalau di saya ini lebih efektif, yaitu meninggalkan hal yang membuat kita nggak produktif. Jadi saya itu tipe orang yang kayak saya suka nonton drakor nih. Nah kalau saya nonton drakor, saya tahu saya akan nggak produktif dan akan kebawa arusnya nonton drakor itu. Nah karena saya tahu hal itu, makanya saya menghindari hal tersebut. Lebih ke itu sih strategi. Jadi menghindari hal-hal yang ada potensi buat saya itu tidak produktif dan terlena akan hal-hal itu gitu. Lebih ke situ sama cari motivasi sih sebenarnya. Kadang ini mungkin di saya kurang relate karena motivasi saya itu ya ada sih motivasinya tapi kurang terlalu tinggi. Cuman di beberapa orang yang saya temui baik orang terdekat keluarga maupun teman-teman itu mereka biasanya dari motivasi. Jadi goals apa yang dia pengen dan tujuan apa yang dia pengen itu yang memotivasi dia buat mau bersusah-susah sekarang ya, kayak kata pepatah ya, Kak, ya bersusah dahulu bersenang-senang kemudian. Nah itu sih Ya kita harus tentuin tujuannya dulu sih. Iya benar, tujuannya mau gimana. Oke, berarti niat dan tujuan itu ya, Kak. Oke, berhubung Kak Evelyn ngomong soal motivasi nih, jadi penasaran motivasi dari Kak Evelyn dan Kak Sahali ini apa ya untuk mengejar prestasi nih? Waduh, kalau motivasi sebenarnya banyak juga sih motivasi. Ada juga dari orang tua, ada juga dari guru-guru kita, dosen-dosen kita, pasti banyak motivasi. Kalau motivasi buat diriku sendiri sih buat bangga orang sekitar itu udah bikin seneng sih. Itu yang buat motivasi aku kayak lebih berproses. Ayo dong bikin target baru, ayo dong bikin baru, bikin gebrakan baru gitu sih. Sehingga motivasi itulah yang membuat ya udah kita jadinya lebih berkembang. Kalau dari saya sendiri sih motivasi dari awal masuk kuliah tuh saya pengen lulus tapi ada nilai plusnya. Jadi nggak cuma sebagai mahasiswa tapi ada mahasiswa yang plus dalam artian biasanya kan kalau kata mahasiswa itu lulus IPK-nya tinggi kayak gitu kan, atau yang kayak gimana. Saya tuh lebih pengen saya lulus, oke lah IPK-nya tinggi, tapi ada aktif organisasi, ada prestasi dari segala macam. Itu yang memotivasi saya karena dari situ mungkin itu goals terdekat ya. Nah, kan untuk goals tingginya tuh saya pengen kaya. Agak realistis tapi dalam menjadi kaya itu saya juga ada cita-cita lain gitu. Aku dari saya tuh pengen bangun sekolah, terus rumah sakit dan membuka lapangan pekerjaan gitu. Itu goal cita-cita tingginya sih. Dan itu saya plan itu dari tarik yang terdekat ya itu saya ingin jadi mahasiswa yang lulus dengan nilai plus dan nilai plus itu dicapai ya ini dengan ikut prestasi, dengan ikut organisasi, akademiknya diseimbangkan kayak gitu. Oke, semoga untuk goals-nya nanti bisa tercapai semua ya, Kak. Amin. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal kayak mentor atau sosok inspiratif yang menginspirasi kalian nih, ada nggak sih, Kak? Kayak penasaran deh aku. Pasti ada nih. Ada. Oke. Pasti ada. Siapa Kalau nih, dari Kak? dosen sendiri tuh dari kaprodi saya sendiri, yaitu Ibu Ika Yudia Fauzia. Itu beliau itu kalau sering cerita ke mahasiswa-mahasiswanya dulu itu sangat aktif sekali, Kak. Dan motivasi Ibu Ika itu ngikutin lomba-lomba itu adalah uang. Jadi dan alhamdulillahnya kampus kita itu sangat mendukung ya untuk mahasiswa berprestasi itu. Jadi walaupun kita udah dapat uang dari juara kita, terus kita juga dapat tambahan lagi dari kampus gitu.
Jadi motivasi salah satunya motivator saya adalah Bu Ika Dunia Fauzi. Oke, kalau Kak Evelyn? Kalau ini agak lucu sih, tahu Paul Jawab. Cuman kalau dari saya sendiri untuk sosoknya orangnya itu nggak ada. Apa ya? Untuk yang terlalu motivasi besar banget supaya oh aku harus gini-gini dengan sosok ini aku pengen kayak gini tuh nggak ada. Cuman lebih ke goalsnya tadi yang saya ceritakan yang apa namanya cita-cita saya itu aja sih yang apa namanya menginspirasi saya. Mungkin kalau apa namanya ada beberapa influencer yang bisa menyerupai cerita saya itu mungkin bisa jadi sosok inspiratif ya kalau misalnya dikaitkan dengan sosoknya itu. Cuman kalau apa namanya sosok yang sampai saat ini teringat terus gitu kayak aku harus meditasi karena orang ini nih, nah itu nggak ada kalau saya. Oke, berarti dari dalam dirinya Kak Evelyn Iya. ya. Oke. Ngomong-ngomong soal prestasi atau perlombaan nih Kak, dari Kak Evelyn dan Kak Sahali ini, apakah ada rasa kayak takut gagal atau takut kurang percaya diri gitu waktu ikut perlombaan gitu? Kalau dari saya sendiri sih, kalau percaya diri mungkin enggak ya, nggak relate ya. Soalnya saya tipe orang yang suka banget hal-hal baru, even kayak hal yang emang belum pernah saya coba, ya udah coba aja dulu gitu. Emang dari tipe orangnya ya kayak gitu. Cuman kalau untuk takut gagal ada. Jadi apa namanya mencoba hal baru yang di luar dari zona nyaman ya, itu pasti ada rasa rasa takut gagalnya. Oke, kalau untuk Kak Sahali? Sama pasti di awal-awal perlombaan juga pasti ada rasa takut gagal. Sebenarnya hampir sama ya sama Kak Evelyn. Ada rasa challenge-nya itu juga. Iya kayak Benar-benar. kita ini tantangan baru nih gitu. Jadi kayak ngerasa seneng gitu. Terus aku yakin aja sih gini. Kalaupun kita udah usaha semaksimal mungkin kita, walaupun kita gagal, kita tetap udah berhasil untuk apa ya? Melawan nafsu kita untuk tidak mengikuti perlombaan itu. Jadi kita udah mencoba gitu loh, walaupun kita nantinya gagal nggak apa-apa gitu kan. Oke, berarti kalau misalkan gagal atau kurang percaya diri itu wajar ya Kak ya? Wajar banget, Wajar wajar banget. banget. Apalagi untuk mungkin kalau dari saya kan tipenya lebih ke ekstrovert ya. Mungkin ya. Jadi sebagai orang kayak, oh kamu mah percaya diri, pede-pede aja gitu. Tapi kalau menurut saya orang introvert pun kan bisa percaya diri. Balik lagi ke mindsetnya aja sih. Kayak ada salah satu, saya pernah dengar tuh ada salah satu red card teori. Jadi tuh di situ tuh dijelasin kalau apa namanya dari dalam mindset itu bisa membuat kita tuh sensitif akan sesuatu hal yang ditanamkan di pikiran kita. Jadi kalau kita memikirkan apa namanya hal-hal positif ya kita bakal sensitif dengan hal-hal positif itu. Jadinya itu akan membawa kita ke yang positif. Kalau kita mindsetnya apa namanya berpikiran negatif ya kita sensitifnya ke negatif. Dan negatif itulah yang akan kita terima. Jadi itu sih yang apa namanya selalu aku tanam dalam otak. Jadi yang rusak itu diri kita sendiri. Iya benar banget. Oke, berarti mindset itu benar-benar berpengaruh banget Sangat. ya. Banget. Mungkin dari Kak Evelyn atau Kak Sahali ini ada pesan atau tips untuk teman-teman mahasiswa yang ingin memulai prestasinya ini. Ya kalau dari aku coba aja semuanya sih. Gitu iya. Jadi kalau kalau kalian masih belum tahu ya apa bidang kalian yang kalian apa bisa, jadi coba aja semuanya. Baik itu akademik maupun non akademik. Soalnya waktu awal juga saya juga coba semuanya Kak. Lagi dari lomba nyanyi, ada lomba nyanyi, terus lomba pidato, lomba ceramah, semuanya aku cobain dan akhirnya ada pun satu lomba yaitu lomba esai yang akhirnya saya tekunin gitu. Mungkin dari Kak Evelyn? Kalau dari saya sendiri ya sama aja sih sama Kak Sali. Mungkin apa kalau yang mendengar podcast kayak gini tips and triknya apa? Pasti yang pertama kali diucapkan adalah coba aja dulu. Karena apa dengan mencoba setidaknya one step closer to the winner kayak gitu. Even apa namanya kalau meskipun kamu belum dapat winnernya, belum dapat menangnya, tapi kan kalau coba-coba terus itu bakal menang. Setelah mau coba dulu evaluasi diri kalau misalnya kalian kalah apa aja sih yang buat saya belum menang kemarin gitu bukan kalah ya tapi belum menang kemarin apa gitu dievaluasi coba lagi sampai dapat menangnya nah setelah dapat menang jangan berhenti ya kak Iya. biasanya kalau udah menang tuh berhenti nggak mau lagi tuh dicoba lagi sampai collect nih semua winnya. Iya, dan kadang itu menang itu bikin candu loh, Kak. Iya benar Ketagihan. banget. Nantinya bakal ketagihan. Kita pengen lagi Ketagihan banget, pengen lagi.
Oke, mungkin bisa dicatat nih ya para Yusconers, kalau kita tuh harus benar-benar mencoba terus walaupun gagal atau ada rasa kurang percaya diri tuh benar-benar harus dikejar terus nih prestasinya. Oke. Wah, nggak terasa nih ya kita sudah banyak ngobrol nih tentang perjalanan dan juga strategi sukses dari Kak Evelyn maupun Kak Sahali. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Evelyn dan Kak Sahali atas wawasan dan inspirasi yang sudah disampaikan. Ya, sama-sama. Pasti kembali. Oke, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sesi kali ini. Semoga para pendengar Yuskon bisa mendapatkan wawasan yang berharga dan semakin termotivasi untuk berprestasi dan mencapai impian mereka. Terima kasih kepada Kak Evelyn dan Kak Sahali yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan tips sukses dari kakak-kakak. Dan Useful Conversation 2 hari ini telah usai. Terima kasih dan sampai jumpa di Useful Conversation Volume 3. See you!